Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa alahu wa tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saya hormati dan sebutkan jamaah Masalim Masjid Al-Mubarak khusus bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, bersyukur kita atur taala dengan izinnya pada pagi hari ini kita bisa kumpul kembali di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa kita buka dengan baca surah Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, kakak nenek kita, kerabat kita. Dan juga kita khususkan pula bagi saudara kita yang beberapa hari lalu dan juga kemarin telah dipanggil oleh Subhanahu wa taala, di antaranya almarhum Haji Yasin, yang kedua jamaah kita yang duduk sebelah Muhyiddin ya, masih kebayang, itu Haji Tohirin bin Haji Muhajir ila haziniya wa likulli niyatin laratin Nabi Muhammad SAW marwahi walidina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa zurriyatina wa aladina wa masyayikhina wa haqqan alaina wa jami' arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di Palama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Palamma ja'athum ayatuna mubsiratan. Maknanya mudiatan wa dihatan. Qalu hadza sihrum mubin. Rata-rata begitu. Ya. Orang kafir padahal dia yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu. Dia yakin itu Nabi Musa seorang rasul. Ya. Dia yakin para nabi dan rasul itu adalah dari Allah Subhanahu. Tapi itu ngapa ada ingkar? Padahal hati yakin. Nah, ada perkara dua yang paling yang paling mendorong buat mereka ingkar kepada Nabi dan Rasul. Padahal dia yakin hatinya itu benar, adalah sifat gengsi. Apa? Takabur dia. Ngapain gue beriman sama Musa kata Firaun? Orang gue yang ngurusin. Makan gue yang kasih, minum gue yang kasih, pakai gue yang apa? Lah kalau gue ngikut Musa, masa gue ngikut Musa? Gengsi gue. Padahal Firaun yakin tuh hatinya kalau Musa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi, sama tuh sama Nabi kita Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka yakin tuh kalau Nabi kita Muhammad seorang Nabi dan ya orang. Tiap hari dia lihat ini masih bocah ya. Tetapi satu yang paling mendorong orang untuk tidak beriman atau untuk tidak mengikut kepada Nabi dan Rasul adalah gengsi, sombong. Tuh, nauzubillah. Ini sombong itu dipakai. Ya, sombong, takabur. Nah, awas hati-hati itu. Dah. Palamma ja'atha, tatkala datang kepada ya Palamma ja'athum, tatkala datang kepada mereka Bani Israel. Tuh. Apa ayatuna, tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda bahwa Musa sebagai seorang nabi dan apa diantaranya tuh? Tongkatnya jadi apa kemarin? Jadi ular, tangannya menyala. Dan mujizat-mujizat yang lainnya yang 9 yang terkenal. Ya. Mubsiratan tuh. Aymudiatan, yang menerangkan bahwa Musa adalah seorang nabi dan jadi ayat tersebut mukjizat diturunkan oleh Allah Ta'ala tujuannya untuk memberitahu kalau dia adalah seorang nabi dan
Tuh Nabi Rasul begitu. Wadihatan, gamblang, jelas. Tuh, ya. Nih, apa dibilang? Qalu hadza sihrum. Bani Israel ngomong, apa yang kami saksikan? Tuh. Yang keluar dari Musa itu adalah sihir yang sangat nyata. Tuh. Di mulut ngomong begitu, kena gengsi, tapi hatinya yakin percaya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu. Tuh, makanya disebut waqad. Ya. Wajahadu biya, mereka membangkang dengan ayat-ayat kami. Ya, ailam yukiru, tidak mengakui. Aqarra yukiru ikroron. Ailam yukiru, mereka tidak mengakui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu. Di mana tuh? Di mulutnya. Tapi hatinya mengakui. Yo, kalau itu dari apa? Waqad istaiqonat ha anfusum. Padahal sungguh yakin tuh. Sungguh mantep hati mereka bahwa itu ayat dari Allah Subhanahu. Gitu, Pak. Ada begitu bener tuh. Hatinya emang bener dia. Ya enggak? Tapi mulutnya beda. Nah, itu gara-gara sifat apa tuh? Gengsi, gitu ya. Nah, jangan dipakai sih. Makanya itu setan begitu juga tuh setan. Setan gara-gara kafir, maula ta'ala murtad, gara-gara geng. Ngapain gua hormat Adam? Adam baru kemar. Dia dari tanah, gua dari apa? Dari api. Tuh, kena sombong aja sombong. Ya, semua rata-rata begitu. Nah, makanya orang yang punya sombong, hati sombong dan sebagainya daripada kebenaran, tuh, ya itu udah ngikut. Nah, anak buah setan berarti dia. Ya. Ayat konu tuh, ayat konu anaha minillah tuh. Mereka yakin tuh, hatinya yakin, mantep. Anaha min indillah, bahwasanya ayat-ayat tadi dari Allah Subhanahu, maksudnya yang keluar daripada Nabi Musa alaihi salam. Tuh, gitu. Ya. Kenapa? Yang pertama mereka kagak nerima padahal hatinya yakin, zulman. Tuh. Yang kedua, wa uluwan. Tuh, ya. Karena mereka betul berbuat zalim, ya. Yang kedua, wa uluwan, mereka punya sifat sombong, gengsi. Tuh, ya. Kemudian apa lagi? Maknanya apa tuh uluwan? Takabburon anil iman, gengsi untuk ngikutin Nabi Musa alaihi. Padahal kalau Fir'aun beriman gak semuanya? Ngikut semua beriman. Karena Fir'aun gengsi tuh. Makanya rata-rata para nabi, para rasul itu kalau ngajak emang tetuanya dulu dia diajak tuh. Kalau tetuanya udah ngikut, buntutnya ngikut nggak? Buntutnya ngikut. Tuh, ya. Paling buntut cecek, yang udah patah, ngoget doang. Ibu ya. Nah, mereka sombong gengsi bima ja'a bihi Musa, dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihi. Mujizatnya tuh, Bu. Kalimat zulman wa uluwan rojiun ilal jahdi, kembali dia punya ilatnya, alasannya kepada kalimat jahdi. Tadi apa tuh? Wajahadu biha, mereka membangkang. Tuh. Mereka tidak mengakui kalau itu adalah mukjizat. Tuh, gitu ya. Karena apa? Karena mereka berbuat orang ajib gitu. Karena mereka punya rasa orang ajib gitu. Jadi enak mahamnya. Tuh, jadi ta'alluq, ilat itu penting orang ngaji. Ya, dah. Panzur kaifa kana akibatul mufsidin. Jadi ayat tersebut tadi itu untuk menghibur. Ya, menghibur jangan sampai Nabi kita putus asa dalam berdakwah, mengajak umatnya masuk Karena Muhammad bukan kamu doang yang digituin sama umatmu. Nabi-nabi dulu juga sama digituin juga, dikatain. Tuh, ya, dizolimin juga. Nah, Nabi kita begitu ayat itu turun, yang tadinya dadanya nyesek jadi apa tuh? Jadi rada adem, gitu ya. Kata Allah, sampaiin aja apa yang aku perintah, ya enggak? Adapun terima kagak urusan apa? Allah Subhanahu, sebagaimana dalam ayat wa ma alaina illal balagul
Kewajiban para nabi dan rasul dan para ulama penggantinya nyampein. Adapun dapat petunjuknya maka agak urusannya apa? Abu Jahal kurang gimana dekat sama Nabi, saudaranya. Abu Lahab ya orang kagak dapat petunjuk. Ya, tuh. Orang Poncol alhamdulillah lihat Muhammad kagak. Ngimpi lihat mujizatnya orang Arab lagi bukan orang Betawi. Ya, tapi Allah Ta'ala pengen dapat Islam, dapat iman, mantap nggak? Tuh Haji Jali. Kita bersyukur. Abu Jahal, ya nggak? Dekat banget, tiap hari ketemu Nabi, gendong-gendong Nabi, ya nggak? Abu Lahab tadi itu, nah, ternyata dia tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Maka piara itu petunjuknya, jangan dilepas. Panzur ya Muhammad, tuh, lihat ya Muhammad, tuh. Kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana ada akibat orang yang berbuat kerusakan. Tuh. Coba. Dimanapun ada orang berbuat kerusakan pada saatnya pasti hancur, tuh, ya hancur udah, tuh, ya gitu. Kul ja'al haq wa zahaqal batil gitu ya. Innal batila kana zahuk. Katakan datang yang benar, ya hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti apa? Hilang. Jadi kebenaran kagak bisa apa tuh dikalahkan, ya enggak? Pada saatnya pasti dia menang, timbul dia. Allati tuh ya, allati alimta yang kamu tahu Muhammad tuh ya, akan itu apa tuh tadi ya, allati alimta ilakim, allati alimta ya, yang kamu tahu akibatnya ya min ihlakihim, daripada dibinasakan Fir'aun dan kaum. Menang. Kelihatannya menang Firaun, Nabi Musa dimusuhin ya, ekonomi di embargo ya kan? Ya, kayak Nabi kita pernah ekonominya di embargo, lah kelaparan semuanya. Lah itu yang pada kaya dah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pada bantu-bantu. Ekonomi kagak dianuin, lah pada kelenger ya. Tapi justru paling akhir akibatnya adalah justru orang yang embargo, orang bener pasti binasa. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ibnahu ilman bil qada'i bainan nasi wa mantiqit thairi wa ghairi dzalik. Dan sungguh kami beri kepada Daud, Nabi Daud, wa Sulaiman anaknya Nabi Daud, ibnahu anak laki-lakinya Nabi Daud. Allah Ta'ala kasih apa kepada keduanya? Tuh, ilman, ilmu. Allah Ta'ala kasih apa? Pinter ngapain? Bil qada'i bainan nas, menghukumkan di antara manusia. Jadi hakim guru pinter. Kalau kagak pinter lontar kagak adil. Yang pinter aja kadang-kadang kagak adil, dapat sogokan ya. Nah, gitu ya. Jadi hakim itu paling berat cobaannya betul. Ya, nih gini ya nih. Nah, melotot asal dikasih dolar ya enggak. Padahal udah tahu itu salah, tapi dihukumin karena akibat sogokan. Itu paling hakim, jaksa, pokoknya para pejabat yang tukang hukumin tuh godaan itu, ya, sogokan, gitu ya. Wa mantiqit thair, Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama hewan yang namanya bukan burung doang, pokoknya bisa ngomong sama sama semut ya, apa aja ya, nabi ya. Nah, tuh bisa ngomong dia, ya. Wa ghairi zalik, besi Nabi Daud, nih besi begitu, asal pegang aja lembut udah. Jadi dia kalau pakai besi, dia pokoknya lembut aja. Wa alanna lahul hadid, tuh kami lembekkan. Kalau kita kan kita pantengin tuh benduk, ya setengah modern. Kalau kita tekuk, kalau nggak pakai kunci besi, repot ya. Kalau Nabi Daud dia pegang aja udah betul. Makanya pertama kali orang yang bikin baju besi adalah Nabi Daud alaihi Zira tuh pertama kali manusia ya bikin baju besi Nabi Daud alaihi, karena dia mau besi aja tuh wa alanna lahul hadid, kami lembutkan, artinya lembek besi sama dia ya, kepada Nabi Daud alaihi salam. Tuh Bu, masing-masing nabi punya keistimewaan mujizatnya. Wa ghairi zalik, banyak deh yang lain dah ya, banyak pokoknya yang lain dah. Qala berkata Nabi Daud sama anaknya, syukron lillah,
sebagai tanda syukur terima kasih kepada Allah. Tuh, ya, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Ayat begini, wa iz ta'azzana rabbukum gitu ya. La in syakartum. Ya. Ya, benar. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Lah Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman dikasih raja juga, nabi juga, ya. Tuh, bisa ngomong apa aja, tapi kagak sombong. Malah dia mengatakan apa? Tuh, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu. Nih, dia ngomongnya begini nih. Alhamdulillahilladzi faddalana, ya, ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair, ya, wa utina min kulli syai'in, ya, inna hadza lahwal fadlul mubin. Gitu. Jadi kalau kita dikasih kelebihan oleh Ta'ala mengenai sesuatu ilmu, jangan sombong. Apa ngomongnya? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minan. Iya, semua manusia pasti masing-masing punya ada kelebihan. Ya, ini kagak bisa, yang lain udah bisa. Kita ini bisa, yang lain kagak. Nih, Bu. Nih, Pak nih. Ya, nih. Kalau dulu kita masih kecil sering sweet nggak? Tahu sweet? Tahu? Ada sweet, ada gambreng. Coba judin sweet mau lu. Lu kelingking, gua telunjuk. Ayo. Mana yang menang? Kelingking sama telunjuk mana yang menang? Gua tanya. Telunjuk menang. Kelingking. Nih, dengerin nih, ya. Dah. Sekarang sweet, jempol sama telunjuk, mana yang menang? Jempol. Nah, sekarang gua tanya, jempol sweet sama kelingking mana yang menang? Lah kelingking kalah sama telunjuk. Ngapa itu kelingking bisa menang sama jempol? Pikirin tuh, Bu. Pernah ngaji begitu belum tuh? Baru ini ya? Iya, coba gini dah. Kelingking telunjuk, sweet mana menang? Telunjuk menang. Kelingking. Sekarang sweet lagi, telunjuk sama jempol mana menang? Jempol, telunjuk. Sekarang lu sweet lagi, kelingking sama jempol mana menang? Jadi itu semua ngerasain menang, semua ngerasain. Itulah manusia. Tapi ketiganya itu menjadi gabung jadi satu, jadi kuat. Begitu, Bu. Masya Allah. Sweet mulu kita dulu, ice sweet. Ya, paham tuh? Jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, kalau umpamanya kita dikasih kelebihan, jangan apa kita bilang? Alhamdulillah. Lu segini aja kagak bisa, cemen. Lu itu doang yang bisa, yang lain kagak bisa. Dia yang kagak bisa, ya enggak? Yang lain bisa. Tuh manusia begitu, manusia, ya. Oh, gitu. Nah, para nabi juga begitu. Mujizatnya beda-beda ya. Nah, iya masing-masing nah. Tilkar rusulu padolna ba'dahum ala ba'din gitu ya. Mereka itulah para nabi dan rasul. Sebagian mereka kami utamakan atas sebagian yang lain. Makanya orang hidup aja nasib, ada yang kaya, ada yang ada yang sehat, ada yang apa? Coba kalau kaya semua, bisa nggak kira-kira? Nah, kalau kaya semua, gue rasa jadi miskin semua sampai ngebantuin. Ya, atau miskin semua, nggak ada yang kaya, apalagi? Tuh. Atau sehat semua, nggak ada yang sakit, lah bagaimana? Lah kagak berguna dokter. Ya, atau semua sakit, kagak ada yang sehat. Lah, nah, ibu ya. Nah, makanya manusia itu begitu, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang ada yang pesek, ada yang belok, ada yang jadi bermacam-macam warna. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Lah kalau gua suruh dananin motor, lah sampai 7 hari 7 malam juga kagak bakal apa. Ya enggak? Karena ilmunya kan agak. Coba kalau yang bisa montir, dikutik doang, hidup enggak? Hidup. Yang bisa montir gua suruh baca kitab, modar bisa dia. Bener ya? Jadi masing-masing punya apa tuh? Kelebihan. Itu makanya orang kagak boleh sombong. Jangan, enggak boleh sombong, ya enggak? Oh, gitu. Ya ala kasirin tuh. Alhamdulillahilladzi faddalana, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami bin nubuwah
Pertama Nabi Daud, Nabi Sulaiman dikasih kenabian. Wa taskhiril jinni, jin setan tunduk. Jin setan asal diperintah aja sama Nabi Sulaiman, ambil mutiara di laut, nyelam. Ya enggak? Enak banget kita, jin setan tunduk sama kita. Ya. Ambil no. Tapi kesaktiannya kagak digunakan untuk berbuat tapi justru untuk menegakkan agama Allah Subhanahu. Ini asal kagak mau dibacok, sombong muat, bacok pun nakutin orang dulu. Nah itu jadi dosa. Punya main pukul, tak dikit-dikit, asal diajak berantem, mau menyikut aja. Itu yang kagak boleh. Banyak orang dikasih kelebihan bisa main pukul, ada nggak? Iya, main pukul pinter banget. Tuh, ya iya, tuh, pinter main pukulnya. Suruh main bola kagak bisa. Masing-masing punya betul kelebihan. Ya, dah, pokoknya jangan sombong. Enggak boleh sombong, enggak boleh ngecilin orang. Karena masing-masing orang punya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Wal insi, tunduk manusia semua. Setan atau jin tunduk, apalagi apa? Wasyayatin, setan tunduk semua. Allah Ta'ala utamain Nabi Daud sama Nabi Sulaiman ala kasirim min ibadihil mu'minin. Tuh, mengalahkan kebanyakan hamba-hamba Allah yang lain beriman, yang lain mukmin, tapi kagak dikasih bisa ngomong sama semut, kagak bisa nundukin jin ya. Kagak bisa nundukin apa tuh? Nah, setan. Dia bisa. Dah. Wa warisa Sulaiman Dawuda, dan mewarisi Nabi Sulaiman akan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud jadi raja. Turun tahtanya kepada Nabi Sulaiman alaihis salam anaknya. Tuh, ya. Apa yang diwarisin? An-nubuwata, kenabian, wal ilma, ilmu. Ya. Jadi ilmunya Nabi Daud turun ke Nabi Sulaiman. Tuh, hartanya, kerajaannya Nabi Daud turun ke Nabi. Nah, begitu Pak. Kadang-kadang anak kiai belajar kagak, ngaji kagak, ya. Tahu-tahu aja bapaknya modar. Bisa aja itu. Itu namanya ngewaris. Iya, ada yang gitu ada. Ada juga, ya. Nah, tapi ada sebagian yang semacam itu. Tapi tidak boleh dibuat pegang. Tetap al ilmu bita'allum. Ilmu kudu apa? Kudu belajar. Dia taruhnya dia datang ke situ belajar. Pokoknya orang belajar, enggak kagak belajar. Tuh, semua orang belajar pasti, gitu ya. Punya guru pasti dia, ya. Duna baki auladi, ya. Yang lain tuh anak-anak Nabi Daud kagak nurunin seperti Nabi Daud alaihis. Yang nurunin Nabi Sulaiman. Makanya anak kiai enggak semua jadi kiai. Ya, kadang-kadang ada yang nurunin, ada yang kagak. Di anak kagak jadi, ntar kadang-kadang dicucu. Iya pasti itu nitis ntar. Dicucu kagak ada, ada nitis aja. Dulu emang dia tuh bapak moyangnya tuh turunannya dulu emang orang iya, nurun dia. Ya, gen ya. Waqala tuh berkata ya. Waqala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair. Ya. Berkata Nabi Sulaiman kepada Nabi Bani Israel, ya ayuhan nas, hai manusia. Oh, kepada rakyatnya dong ngomong. Ulimna mantiqat thair. Kami diajarkan bisa ngomong sama burung. No, kita kalau bisa ngomong sama burung, ngadu burung menang mulu itu. Nah, di babek. Burung apa namanya? Murai, ya. Burung lakbet, ya. Nah, Nabi Sulaiman bisa ngomong burung, ya. Termasuk burung apa yang terkenal dia burungnya? Burung hud. Burung apa, Bu? Burung hud ya. Ya. Ya, kunam lagi. Ya, pahma tuh. Mantiko mana apa? Pahma aswatin. Paham suara-suara burung. Yang dimaksud burung dia paham, gitu ya. Wa utina min kulli syai'in, dan kami diberi daripada tiap sesuatu. Ya, tahul anbiya wal muluku, yang mana sesuatu tersebut diberikan kepada nabi dan raja. Jadi yang diberikan kepada nabi dan raja ya diberikan juga kepada Nabi Sulaiman alaihis salam. Ya, gitu. Inna hazal muqta, isim maf'ul. Inna hazal muqta lahwal fadlul mudin, kata Nabi Sulaiman. Ini yang diberi kepada saya, bisa ngomong sama bisa nundukin jin dan
setan dan manusia bisa bikin kerajaan yang sangat apa? Yang sangat besar, ya. Kulon Wetan, kerajaannya Nabi Sulaiman. Itulah huwal fadlul mubin, anugerah Allah Ta'ala kepada kami al-mubin, yang jelas, yang nyata. Dah. Jadi ayat ini mengandung apa nih? Pengertian, satu, kita kagak boleh kedua, apapun yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita kudu mengucap alhamdulillah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Dikumpulkan bagi Sulaiman apa junuduhu, bala tentaranya Sulaiman. Jadi satu saat Nabi Sulaiman mengadakan sidak, kumpul semua, seluruh manusia, seluruh bala tentara, seluruh jin dan setan, makhluk-makhluk burung kumpul semuanya. Tuh, ya. Nih, minal jinni jin wal insi manu wa thairi bur. Tuh, dia mengadakan satu napak tilas perjalanan. Nah, itu yang dia ketemu di jalanan, semut ngomong tuh. Makanya ini disebut surah apa nih? Surah An-Naml ya. Surah An-Naml waktu dengan yang napak tilas ya. Nih, ya. Fahum yuzaun, mereka dikumpulkan semua. Tunduk. Ya, yujmaun mananya. Sumayusakun, habis dikumpulin diapain? Digiring. Nurut aja tuh. Ya, Haji Nasir kalau kita nonton kambing atuk susah banget. Kita tarik. Ya. Oh iya, ada mundur, kita dorong. Masya Allah. Mendingan narik kebo. Gamparan kebo apa gamparan kambing kalau kita tuntun? Gamparan kebo ya. Tuh, itu kambing, itu begitu kambing, ya. Makanya kambing itu piaraan para nabi dan rasul dia. Memang untuk melatih kesabaran kalau kambing. Tuh. Jadi kata Nabi, "Ma min nabiyyin illa war'al ghanam." Tidak ada satupun yang diutus oleh Allah Ta'ala para nabi dan rasul kecuali pernah ngangon. Tuh, iya enggak? Maka jadi kiai ngon kambing. Lah, iyalah nurunin. Ya, emang susah banget. Dituntun, udah mundur, didorong, udah diem aja. Iya enggak? Tuh, emang enak kata sate aja dah. Ya. Nah, itu ya. Hatta iza atau ala wadin namli, hingga mereka Nabi Sulaiman sama bala tentaranya datang, ya. Di apa tuh? Di jurang semut. Ya, ya di tempat semut. Ya, di Taif. Satu riwayat kampungnya Taif tuh Mekah. Di Mekah tuh Taif tuh. Satu riwayat Bisam. Tuh, Bisam. Jadi Nabi Sulaiman mutra aja dia. Tuh, ya. Ya, Bisam, ya. Apa itu? Ala namli ainam Latin, ya. Gitu ya. Hah? Sigorin yang kecil-kecil, gitu ya. Iya, ala nam Latin. Wadin namli, ain nam Latin sigorin, au kibarin. Pokoknya semut kecil, semut gede. Kalau kita di sini semut gede, semut apa? Rangrang. Kalau semut kecil, semut apa itu yang pedas buat galuan itu ya. Oh, kecil buat pedas itu. Ya, semut apa? Ya. Iya, itu kita mau semut digigit atau aja udah kagak bisa tidur. Begitu gigitnya di belakang lagi yang susah kita jambak. Iya, qalat namlatun ay malaikatun namli. Ngomong raja semut. Tuh, malaikatun namli raja apa? Raja semutnya ngomong. Ya, ngomongnya gimana nih? Ya. Wa qad ra'at junda Sulaiman. Kenapa dia ngomong? Dia lihat dari jauh ada bala tentara Nabi. Lo kan bergerak bumi itu, bergetar ya enggak? Jalan ramai, ada apa ini? Ya. Tuh, ngomong. Dia ngomong sama anak buahnya sama rakyatnya tuh semut. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash. Dia kenal sama Nabi Sulaiman. Tuh. Rakyatku masuk lubang. No, ya no baginda Sulaiman. Ya, sama rakyatnya sama jin sama setan pada mau kemari. Kalau lu kagak pada masuk diapain? Diinjak-injak lu. Nabi Sulaiman dari jauh denger omongan semut. Mesem Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, stop dulu. Tuh, kenapa stop baginda? No, semut lagi pada pengen masuk dulu. Entah kalau semutnya udah pada masuk berapa tuh? Iya tuh, begitu Sel. Makanya lu kudu belajar tuh ngomong betok biar menang. Ya, Masya Allah, para nabi dan rasul begitu ya. Apa lah? Ya, kata semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kamu.
layah timanakum, ya, layak sironakum, jangan sampai Sulaiman nginjek kamu. Kalau diinjek patah nggak? Nah, hancur tuh. Makanya mananya layak sironakum, jangan sampai mecah akan kamu Sulaiman. Wajununu, dan bala tentaranya, wahum la yashkurun, padahal mereka kagak sadar kalau mereka nginjek kamu, ya enggak tuh, ya. Begitu dikasih apa tuh? Instruksi sama rajanya, wah, masuk udah ke lubang, ya. Ya, nuzilan namlu manzilatal uqala fil khitab, ditempatkan kalimat namlu itu, namlu semut itu seperti orang yang berakal. Orang yang berakal tadi di khitab tuh, ya ayuhan namlu gitu ya. Pilih khitab di dalam diseru. Ya, bi khitabim dengan khitab mereka, diajak ngomong mereka. Ya ayuhan namlu dukhulu tuh, seperti seolah-olah tuh sebut kayak manusia. Ya. Nabi Sulaiman dengar, patabas sama Sulaimanu tuh, ya. Maka mesem, ya, senyum Nabi Sulaiman. Pertama senyum, ntar lama-lama ketawa dia. Ketawa. Saking apanya tuh? Saking dia takjubnya mendengar omongan dan takjubnya juga kalau dia bisa ngomong sama siapa tuh? Sama semut. Ya, bahasanya begini. Gua kagak habis pikir, kok gua bisa ngomong apa nih? Sama semut tuh, kagak mimpi ya. Tuh, itu Allah Taala kalau mengasih anugerah kepada hambanya begitu. Siapa aja dipilih ya. Nah, gitu. Ya. Dohikan intian. Begitu akhirnya dia ketawa. Ya. Min kaulia, gara-gara omongannya raja semut, ya. Waqad sami'ahu min salasati amyalin, sungguh mendengar Nabi Sulaiman akan suara semut dari 3 mil. Coba 3 mil, 1 mil 1,5 kilo lebih. Kalau 3 mil 1,5 kali 3 berapa tuh? Nah itu ya. Jadi cakung semper didengar. Coba ya, itulah kehebatan, keistimewaan salah satu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, 3 mil, 1 mil itu kalau nggak salah 1,600 meter. Ya, taruh dah 1,5 kilo dah. Kali 3 ya. Nah, kali 3 ya. Berapa jadinya? 4,5 kilo ya. Berarti kalau ditambah 100-nya bisa jadi 5 kilo kan gitu. 5 kilo. Dari mana 5 kilo? Dari sini. Kesemper. Hah? Nah, kadang-kadang kita ngomong sama Bang Haji Musa dekat banget, apaan sih? Udah kagak denger. Jadi. Tapi udah budek, udah tua. Bener nggak? Iya tuh. Kadang-kadang saya juga udah begitu. Kalau orang ngomong udah kagak anu lagi. Tapi kalau orang ngomong duit denger aja dari jauh. Ya. Nah itulah. Jadi 5 kilo udah didengar. Ya. Nah, kalau 1 parsa 5 kilo. 1 parsa 5 kilo. 5 kilo 1 parsa. Ya. Jadi Arab itu ada 1 parsa 5 kilo dia. Ya. Jadi kalau kita itu kalau kita musafir boleh kosor, boleh jamak itu 80 kilo. 80 kilo kurang lebih. Ya. Berarti berapa parsa tuh? Ya, kasih aja bagi tuh ya enggak? Nah, gitu ya. Nah. Kemudian apa tuh lagi tuh? Hamalatu ilaihi tuh. Kenapa Nabi Sulaiman dengar suara semut? Itu suara semut dibawa sama angin. Tuh emang angin yang bikin apa tuh? Suara jadi jauh. Makanya kalau di kampung beda sama Jakarta. Kalau di kampung deh cukup yang jauh banget kedengeran. Tuh, kalau di Jakarta kan udah banyak yang lain. Ada mobil, ada motor ya. Jadi nggak kedengeran. Oh, gitu. Ya. Iya. Terus kata Nabi Sulaiman, diam. Oh, diam, jangan apa? Jangan bergerak, tentara semua diam dulu, diam. Tuh, paha bisa junudahu hina asrofa ala wadim. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya ketika Nabi Sulaiman dekat apa tuh? Dekat lubang ya wadin itu asalnya jurang, ya lubang semut dah. Nah, jurang semut, ya. Hatta dakhalu buyutahum, hingga tuh semut pada masuk ke mana? Ke lubang-lubang mereka. Wa kana jundu rukbanan wa musyatan fi hadzasair. Adalah bala tentara Nabi Sulaiman pada waktu mengadakan satu perjalanan ada yang naik kendaraan, onta, kuda, ya. Bisa jadi ada yang naik macan, ya emang semua tunduk binatang, ya enggak? Tuh, gitu ya. Macam-macam dah. Wa musyatan ada yang berjalan, gitu ya. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta
alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu. Apalagi? Wa adkhilni fi rahmatika fi ibadikas. Nah, terusin kalau orang ngaji enggak boleh diterusin. Kalau enggak diterusin enggak belum habis, belum totok. Nanti habis itu baru udah kita. Nah, ya. Kata Nabi Sulaiman, wa qala berkata Nabi Sulaiman, ya Tuhanku, auzi'ni, mananya alhimni, kasihlah ilham kepadaku, an ashkuro, supaya aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat Engkau, allati an'amta biha alayya, yang Kau beri nikmat dengan nikmat tersebut kepada aku. Jadi kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala agar selalu bersyukur, diberi petunjuk saat setiap nikmat yang datang kepada kita. Sekalipun menurut pandangan kita itu nikmat hina buat kita. Ya, ada orang lagi makan, kan ada sisanya tuh, dikasih kita, jangan pakai nolak. Awas nolak. Apaan nasi bekas gua? Jangan. Tuh, bisa jadi di bekas itu ada keberkah makan halal. Jangan gengsi. Ya. Kalau gengsi lapar loh, ya. Pulang haul, pulang Maulid Mi'raj dikasih besek. Enggak. Udah, gua adu dah sampai di rumah. Tadi gua ambil tuh, lapar rumah. Ya kebetulan bini kagak masak, rasain aja. Iya enggak? Bawa aja. Ntar kita makasih siapa aja ya? Bener Jejali. Nah, gua kan dikasih satu malah minta dua. Wah. Ya. Jadi kalau dikasih ngambil ya. Kemarin saya lagi ngarit di situ di Komatsu, lagi ngarit saya. Lagi ngarit gitu tuh. Kan pas zuhur keluar karyawan anak muda deketin saya. Loh, Pak, ini dibagi nasi gue jinasir sebungkus. Dibagi nasi gue sebungkus. Dilihat gue udah tua kecil gitu ya. Udah tua kecil, mana pakainya cebrik banget. Dianggapnya belum makan kali gue. Padahal emang belum. Zuhur. Padahal dia punya satu itu. Ya orang karyawan punya satu dikasih sebutan. Buat lu aja lu baru enggak buat bapak kata. Lah gue lihat dia kagak makan. Lah gue ambil jenasir. Gue ambil, gue bawa pulang sampai di rumah gue kasih bocah, cucunya iya gue kasih nasi kela. Dia tahu makan nonton. Ya jadi rezeki nyambung. Bukan gue kagak mau bukan. Ya, ada bocah gue kasih bocah. Gue kagak gengsi, gue ambil aja. Dalam hati gue sering-sering aja begini. Nah itulah kita begitu. Jangan apa tuh? Jangan geng. Ini kan orang sekarang lain, makan apel jatuh kotor, diinjek. Mestinya apelnya diapain? Dipungut, dicuci, dibersihin, dimakan lagi. Paham tuh? Nah, itu. Jadi kita nggak tahu tuh ada keberkahan di situ. Wa ala walidayya tuh, dan atas kedua orang tuaku. Siapa namanya? Nabi Daud alaihis wa an a'mala sholihan tardo. Ya Allah berilah saya petunjuk supaya saya bisa beramal-amal yang Kau redoin, yaitu amal soleh tuh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah masukin saya di dalam kelompok hamba-hambamu yang Iya, kita biar bader juga, biar banyak dosa. Kalau dicampurin orang soleh enak enggak kira-kira? Enak enggak? Ya, karena nyampur sama orang-orang apa? Itu contoh aja begitu contoh. Wallahu alam bisawab. Sholihin apa mana itu sholihin? Al anbiya wal auliya. Jam berapa itu?